Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 24. Kenyataan pahit. Pernikahan mereka terasa seperti angin musim kemarau yang lembut. Safira merasa lebih tenang meski tak memiliki buku nikah resmi di tangannya. Kehadiran Yuda yang kini tampak lebih dewasa dan perhatian membuat hatinya sedikit demi sedikit luluh. Yuda tak lagi kesepian sejak Safira hadir di rumah itu. Suasananya telah berubah. Dio dan Santi perlahan mulai dekat dengan Safira. Santi yang dulu selalu rewel dan sulit makan, kini sering tertawa saat digendong oleh Safira. "Kamu kayak ibunya sendiri, Safira," ucap Yuda sambil menyeduh kopi dan menatap Safira yang sedang menyuapi Santi. Safira hanya tersenyum, namun di balik senyum itu, hatinya sering bertanya, apakah ini semua sungguh-sungguh? Hari pun berganti, Safira mulai membantu ekonomi keluarga dengan membuka jasa rias di rumah. Ia juga aktif di media sosial, menerima endorse kecil dan menjadi reseller pakaian wanita muslim. Yuda tampak mendukung walau terkadang masih terlihat berkomunikasi dengan orang-orang lama dari masa gelapnya, tapi ia berusaha keras untuk berubah. "Aku janji gak akan ninggalin kamu, Safira, dan aku janji bakal jaga anak-anak," ucap Yuda saat mereka duduk berdampingan di beranda sambil menikmati angin malam dan suara jangkrik. Kehidupan Yuda kini terasa lebih teratur. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, salat subuh, lalu bersiap untuk kegiatan organisasi Macan Putih. Organisasi itu bukan sekadar tempat nongkrong, tapi ada struktur, visi, misi dan aktivitas sosial. Yuda mulai ikut kegiatan bakti sosial, distribusi bantuan, dan sesekali pelatihan bela diri. "Aku ingin jadi contoh buat anak-anakku, Safira," kata Yuda mengenakan jaket organisasi kebanggaannya. Sementara itu, Safira tetap sibuk dari pagi hingga malam. Menyapu, memasak, mengurus Santi yang mulai belajar berjalan, dan membantu Dio belajar membaca dan menulis. Ia juga tetap menjaga komunikasi dengan para pelanggan online-nya yang membeli kerudung dan make up. Meski Safira bukan ibu kandung mereka, kedua anak itu sudah memanggilnya Mami dengan tulus, dan itu cukup untuk membuat Safira yakin dengan keputusannya untuk menikahi Yuda dan tidak sepenuhnya salah. Namun, di tengah rutinitas itu ada hal aneh yang mulai Safira sadari. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Neni duduk sendirian di beranda. Matanya menerawang ke langit petang yang mulai berubah jingga. Sudah hampir setahun sejak ia benar-benar sembuh dan hidup kembali seperti orang biasa. Namun, luka-luka lama masih membekas, terutama saat mendengar kabar yang datang begitu mengejutkan. "Yuda sudah menikah lagi," ucap seorang tetangga, seakan itu berita biasa. Neni hanya terdiam, hatinya terasa ditusuk, bukan karena ia masih mencintai Yuda, tapi karena anak-anak mereka kini diasuh oleh wanita lain yang belum ia kenal. "Siapa perempuan itu?" tanyanya pelan. Namun tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Wajah perempuan itu belum pernah dilihat oleh siapapun yang ia kenal secara langsung. Hanya satu hal yang mereka tahu. Perempuan itu selalu tertutup, mengenakan hijab panjang dan cadar, jarang keluar rumah, dan dikenal sangat lembut serta sabar. Neni memejamkan mata. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah perempuan itu menyayangi anak-anakku? Apakah ia memperlakukan mereka seperti ibu kandung? Di malam harinya, Neni tak bisa tidur. Ia terbangun berkali-kali, memikirkan anak sulungnya, Dio, dan si kecil Santi. Wajah mereka terus membayang, terutama Santi yang terakhir kali ia lihat masih bayi di gendongannya. Air matanya jatuh. Safira tahu ia tak bisa merebut mereka kembali. Hak asuh sepenuhnya sudah di tangan Yuda, tapi ada yang harus ia lakukan.
Bukan untuk kembali pada Yuda, tapi untuk memastikan bahwa anak-anaknya tidak hidup dalam kegelapan yang sama seperti dulu. Udara pagi masih lembab saat suara campuran semen dan ketukan palu terdengar di ujung gang. Yuda berdiri sambil mengawasi tukang bangunan yang sedang menyusun bata merah satu persatu. Wajahnya tampak berbeda, ada semangat baru dalam sorot matanya. Keuangan yang dulu compang-camping kini mulai tertata, dan impian sederhana untuk punya rumah sendiri akhirnya mulai terwujud. Safira berdiri di sampingnya dengan membawa 2 gelas teh hangat. Hijab lebarnya bergoyang ditiup angin pagi. Tatapannya lembut saat ia menatap rumah yang masih berupa rangka. "Mas, aku senang banget. Akhirnya kita bakal punya rumah sendiri," ucap Safira dengan senyum yang jarang terlihat sejak pernikahan siri mereka. Yuda mengangguk, mengusap pelan punggung tangan Safira. "Aku nggak mau kamu dan anak-anak terus tinggal di kontrakan sempit itu. Kita butuh tempat yang layak." Meski masih banyak kekurangan, Safira ikut bangga melihat kerja keras Yuda. Ia yang dulunya hidup mandiri, kini kembali mengenal rasa bahagia yang ia kira telah hilang sejak perceraian dengan Rangga. Yuda berubah, sedikit demi sedikit. Bukan lelaki sempurna, tapi Safira bisa melihat bahwa Yuda berusaha, meski kadang masih tersandung kebiasaan lamanya. "Rumah ini bukan cuma buat kita berdua," kata Yuda kemudian, "tapi juga buat Dio dan Santi. Aku pengen mereka bisa tumbuh di tempat yang nyaman." Safira menunduk, mengusap perutnya yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Ya, ia sedang mengandung. Namun, rahasia itu belum ia ungkapkan. Untuk saat ini, Safira ingin menikmati harapan kecil yang sedang dibangun, bata demi bata, di tengah kerasnya hidup yang dulu seolah tak berpihak. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Neni yang selama ini hidup tenang dan jauh dari kekacauan Yuda, tiba-tiba mendengar kabar mengejutkan dari seseorang yang mengatakan Yuda sedang membangun rumah baru untuk istri barunya. Wajahnya memucat. Tangannya bergetar saat menggenggam ponsel. Ia menatap foto rumah yang mulai berdiri kokoh di pinggir kota kecil itu. Lidahnya tercekat. Matanya panas. Dulu dia janji rumah buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, perempuan itu yang dia banggakan. Amarah yang lama ia kubur meledak begitu saja tanpa pikir panjang. Neni mengenakan jaket dan langsung menuju alamat rumah yang ia dapatkan dari seseorang yang masih mengawasi gerak-gerik Yuda. Sesampainya di sana, Safira tengah menyapu halaman depan. Wajahnya berseri, perutnya mulai membuncit, namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Perempuan murahan. "Dasar pelakor gak tahu malu," suara teriakan Neni membuat tukang bangunan yang sedang bekerja ikut menoleh. Safira terkesiap, belum sempat ia berkata, tamparan keras mendarat di pipinya. "Kamu ngerebut suami orang. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Aku dulu yang disiksa, aku yang dihina, aku yang dikorbankan. Dan sekarang kamu hidup enak." Safira tak membalas, ia hanya berdiri mematung. Tangannya menyentuh pipinya yang panas terbakar. Yuda yang mendengar keributan dari dalam segera berlari keluar, namun terlambat. Saat ia sampai di halaman, Neni sudah meludahi wajah Safira. "Itu buat kamu. Dasar pelakor murahan. Dan kamu, Yuda," seru Neni sambil menatap tajam, "jangan pernah kira hidup kamu bakal tenang setelah ini." Ia pun berbalik, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Safira jatuh terduduk. Air matanya mengalir, bukan karena sakit fisik, tapi karena luka batin yang tak terkatakan. Yuda diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Bukan hanya pada Safira, tapi juga pada dirinya sendiri. Bersambung.